Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan. Ibadah Minggu 16 Agustus 2020 dipimpin oleh Pendeta Lukas Suprastowo dari GKI Klaten. Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama dari NKB 3 ayatnya yang pertama. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya, sebab hikmat-Nya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Merdeka! Merdeka! Segala puji, hormat juga syukur. 75 tahun sudah Tuhan menghantar kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Besok kita memperingati hari kemerdekaan tersebut. Pertanyaan besar bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai gereja Tuhan yang yang hadir menjadi bagian yang utuh dari bangsa ini. Apakah kita sudah mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh? Jemaat Tuhan, hari ini di dalam ibadah kita, 1 hari menjelang memperingati 17 Agustus tahun 2020, kita akan bersama-sama menggumuli sabda Tuhan dengan tema kasih lintas batas. Kita diingatkan kembali bahwa kita hadir di tengah bangsa yang majemuk. Kita hadir di tengah bangsa yang beraneka ragam suku, agama, golongan. Nah, apakah kita menjadi orang Kristen yang mampu mewujud nyatakan kasih itu lintas batas? Kiranya melalui ibadah Minggu hari ini, kita semuanya diberkati, kita semuanya disegarkan, kita semuanya diteguhkan untuk menjadi gereja Tuhan yang hadir di tengah negeri tercinta kita, Indonesia, membawa kebaikan, membawa kasih Allah bagi Indonesia yang maju.
Mari jemaat, kita akan menyanyikan pujian dari PKJ nomor 128 baitnya yang pertama. Kasih Tuhan tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Sesuai dengan kidung yang kami nyanyikan dengan kesungguhan hati, dengan penuh iman, bahwa kasih Tuhan Yesus tiada bertepi bagi setiap kami. Maka kami seharusnya meneladani cinta kasih-Mu ya Allah, mewujud nyatakan cinta kasih kami kepada sesama kami, tanpa lagi dihalangi oleh tembok-tembok yang kadang memisahkan kami, yang kadang menghalangi kami untuk menyatakan kasih kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, mungkin kepada tetangga kami, dan mungkin juga kasih kami kepada bangsa ini. Ya Allah, maka dari itu kami bersama saat ini memohon pengampunan-Mu. Mampukanlah kami untuk menghayati dan menghidupi cinta kasih-Mu, untuk dapat kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Kami tidak berdaya ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Maka dari itu kami mohon berkat-Mu, kami mohon rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menghantar, memimpin, menyertai kami, sehingga kami mampu mengasihi siapapun dengan ketulusan hati. Inilah ya Tuhan doa permohonan pengampunan dosa kami. Tidak lain hanya kami naikkan dan mohonkan kepada Engkau, Yesus penolong kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskanlah dosa-dosa kami. Amin. Mari jemaat, kita memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 28 baitnya yang pertama. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 145 ayat 13b sampai 14 demikian. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala
perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan pujian dengan judul Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Ya Bapa, sentuhlah hati kami, supaya hidup kami hari demi hari terus diperbaharui menjadi semakin serupa denganmu. Serupa denganmu di dalam kasih kami kepada dunia dan sesama kami. Ya Allah, pada saat ini dengan kesungguhan hati, kami hendak menyiapkan hati, pikiran kami, dan juga telinga kami untuk sabda firman-Mu. Kiranya melalui apa yang kami baca hari ini ya Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami memahami akan cinta kasih Allah yang harus kami hidupi. Dan terlebih itu, ketika kami pulang, ketika kami kembali ke tengah-tengah kehidupan yang nyata, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kami dimampukan oleh Allah untuk mewujud nyatakan kasih Yesus yang tanpa lagi dibatasi oleh sekat-sekat yang menghalangi kami untuk menjadi saksi-Mu. Berkatilah kami dimanapun kami berada saat ini, dan biarlah di dalam pimpinan Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat menikmati dalam keteduhan dalam hikmat Allah
dan kami pun disegarkan melalui sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya memohon. Amin. Pembacaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan di GKI Prambanan? Sekian bulan kita bergulat bersama-sama dengan dunia ini, dengan COVID-19. Sehingga GKI sebagian besar, termasuk GKI Prambanan dan GKI Klaten, kita masih menyelenggarakan ibadah online. Biarlah melalui ibadah ini kita bersama-sama dikuatkan dan tetap menerima rahmat Tuhan, dan kita merasakan persekutuan yang erat dengan Tuhan dan sesama kita. Jemaat Tuhan pasti tahu lagu ini ya, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagu ini sering dinyanyikan untuk membawa keakraban, kehangatan bersama kalau kita ada ibadah offline atau ada persekutuan atau ada retreat, betul ya? Nah, kemudian saya rasakan demikian Bapak dan Saudara. Hari-hari ini kalau kita menyanyikan lagu ini,
Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Mengasihi sesama dengan kasih Tuhan. Kasih yang seperti apa? Kasih yang mau mengalah, mau berkata-kata dengan lemah lembut, bersikap sabar, dan kalau mau meneladani kasih yang sungguh-sungguh, rela berkorban. Nah, pertanyaannya, kalau itu kita wujud nyatakan kepada orang-orang yang seiman, saya rasa tidak sulit. Satu gereja, gampang ya, kukasihi kau. Saya yakin besok ketika ibadah offline, kemudian diperkenankan untuk mengadakan persekutuan-persekutuan, maka kalau menyanyikan lagu ini kita dengan sungguh-sungguh, ya betul aku mengasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu berlaku bagi pendeta happy. Wah, pendetaku kok gampang. Oh, kukasihi kau dengan kasih Tuhan karena satu gereja, satu denominasi GKI Prambanan. Mudah. Tapi bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan sesama kita yang tidak tadi loh. Yang tidak segereja, yang tidak sedenominasi, yang tidak yang lain. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan sesama kita yang berbeda, paling mudah berbeda sudut pandang di tengah gereja. Bisakah kita mengasihi dengan kasih Tuhan? Dengan mereka yang beda denominasi, gereja mundi, untuk GKI loh. Kemudian kita buat jarak. Katanya kukasihi kau dengan kasih Tuhan itu berlaku untuk semua. Iya Pak, kalau itu mudah, tapi yang lain begitu kan? Bagaimana kalau kita berjumpa dengan mereka yang berbeda keyakinan? Agamamu apa? Oh, saya bukan Kristen. Maka kemudian kita mengambil jarak, dan apakah kita masih mampu mengatakan kukasihi kau walaupun beda agama, beda keyakinan, beda suku, dan kita mengasihi dengan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, iman kita kepada Kristus itu harus hidup dan harus diwujud nyatakan dengan tindakan kasih yang tidak hanya sekedar kata-kata. Kalau kata-kata itu kita ulang setiap minggu, kalau kata-kata itu kita dengungkan, kita suarakan setiap waktu. Tapi kalau hanya kata-kata, teori, belum sampai pada ranah iman yang hidup. Iman yang hidup ketika kita mewujud nyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Kasih Allah pada diri kita sebagai orang Kristen, jujur ya, kadang terhalang implementasinya. Karena itu tadi, tidak tadi loh, tidak segereja, tidak sedenominasi, tidak sepandangan dan lain sebagainya. Tapi karena perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian batasan-batasan itu real di hadapan kita, sehingga kita tidak mampu mewujud nyatakan kasih Allah itu kepada sesama kita, padahal mungkin dia lebih membutuhkan wujud nyata kasih kita. Hari-hari ini kita merasakan ada halangan yang kuat, salah satunya adalah identitas tadi. Kalau gampang, tapi kalau tidak itu berat. Maka kemudian dalam politik identitas di tengah bangsa kita yang sudah beranjak usia 75 tahun, bagi beberapa orang ini dipakai untuk menghancurkan bangsa ini. Mengapa? Dengan politik identitas maka dikotak-kotakan sedemikian rupa, kemudian dipisah-pisahkan, maka yang kuat akan berusaha menyeragamkan
yang minoritas, dan akhirnya apa? Tidak ada keharmonisan. Identitas ditonjolkan pada tempat-tempat yang tidak tepat sehingga rentan. Dan kadang gereja juga berlaku demikian. Kita sebagai orang Kristen dengan mudahnya mengambil kata-kata umat pilihan, anak Allah, aku domba kamu kambing, aku anak Allah kamu anaknya siapa, aku umat pilihan kamu tidak dipilih. Ketika itu ditaruh bukan pada tempat yang tepat, identitas ini kemudian rentan sekali membuat batasan-batasan yang menghambat kita untuk berelasi, apalagi mewujud nyatakan kasih yang dari Allah. Terlebih di tengah kehidupan berbangsa kita. Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang berbineka tunggal ika. Sudah dari sononya bangsa ini berdiri di atas kebinekaan, perbedaan-perbedaan yang ada. Maka saya rasa tepat kalau hari ini Gereja Tuhan GKI Prambanan diajak untuk mengasihi lintas batas. Ya, bukan tanpa batas ya. Mengasihi lintas batas. Mengapa? Saya bersyukur tema ini tepat sehari menjelang kita 17 Agustus. Kenapa? 75 tahun kita diajak untuk membawa Indonesia maju. Tantangan kita banyak sekali. Kalau kita terkacaukan oleh politik identitas, maka jangan harap Indonesia maju. Indonesia akan stagnan. Malah mungkin Indonesia akan mundur. Jemaat Tuhan, hari ini kita membaca Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal ke-15 yang merupakan perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya dengan seorang perempuan Kanaan yang mendapati anaknya itu sakit dan sedemikian menderita karena kerasukan setan. Perempuan Kanaan pada saat itu di hadapan orang-orang Yahudi bukanlah orang-orang yang derajatnya sama, tapi budaya saat itu menganggap mereka adalah orang-orang yang berbeda. Bukan hanya berbeda, menganggap mereka lebih rendah. Bukan hanya lebih rendah, menganggap mereka najis. Namun syukur kepada Allah, Injil Matius mencatat bahwa kondisi saat itu diubahkan oleh Yesus. Sehingga orang yang dipandang najis sebelah mata oleh budaya Yahudi saat itu juga mendapatkan kasih karunia yang dari Allah. Maka dari itu hari ini saya mengajak kita, jemaat Tuhan, anggota jemaat maupun simpatisan di GKI Prambanan, untuk kita belajar bagaimana kita bisa mengasihi lintas batas. Yang pertama, saya mengajak kita untuk tidak memungkiri perbedaan. Jangan memungkiri perbedaan. Perempuan Kanaan sadar akan perbedaan yang ada. Dan perbedaan itu tidak dia minta. Perbedaan itu muncul dari rentetan sejarah yang panjang, yang membuat perempuan itu tidak punya pilihan lain kecuali sebagai perempuan Kanaan yang dipandang oleh orang-orang Yahudi saat itu rendah, najis. Dan dari sini pun kita melihat relasi antara perempuan Kanaan dengan orang Yahudi sangat-sangat terbatas karena perbedaan-perbedaan yang ada. Dan saya mengamati melalui teks ini, Yesus pun sempat menempatkan diri dalam posisi orang Yahudi saat itu.
Walaupun dalam posisinya Yesus tidak hanya mengeraskan hati, tetapi juga hendak menyampaikan sesuatu pembelajaran yang berharga bagi para murid melalui peristiwa itu. Namun yang hendak saya bawa di sini, Bapak dan Saudara, bahwa perbedaan karena berbagai faktor itu nyata adanya di tengah-tengah kehidupan kita. Itu adalah realita, tidak bisa ditolak. Kita diingatkan menjadi bagian dari bangsa yang sangat majemuk. Dalam kehidupan orang Kristen pun kita berhadapan dengan beraneka ragam suku, karakter. Apalagi kalau kita bersama-sama keluar dari identitas gereja kita, maka kita berjumpa dengan aneka etnis, agama, latar belakang, golongan, dan aneka rupa perbedaan. Namun demikian, ketika melihat perbedaan ini, saya mengajak kita, jemaat Tuhan, bukan menganggap sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi kita diajak untuk melihat perbedaan-perbedaan ini dengan penuh kedewasaan. Sehingga apa? Kalaupun hari ini saya mengajak jangan memungkiri perbedaan, maka saya mengajak kita untuk menjadi jemaat Tuhan yang menerima perbedaan, mensyukuri perbedaan, dan menghargai perbedaan. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang yang mudah untuk bergaul, menjadi orang yang mudah menerima dan diterima oleh sesama kita. Walaupun dengan penuh kesadaran, perbedaan itu tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, bagaimana kita bisa mewujud nyatakan kasih lintas batas. Saya katakan lintas batas ini menarik, bukan tanpa batas ya. Bahwa perbedaan-perbedaan itu real. Sehingga membuat kotak-kotak yang memang ada, batasan-batasan memang ada, tidak bisa dipungkiri. Namun setelah kita menghargai, mensyukuri, mengakui, kita diajak yang kedua, aktif membangun konektivitas dalam kasih. Kita melihat Yesus sempat memposisikan diri sebagai orang Yahudi yang mengatakan, "Loh, sopo kowe? Rak perlu." Tapi saya hendak mengajak kita untuk melihat perempuan Kanaan yang sadar bahwa dalam kacamata orang Yahudi dia rendah, dia najis. Tapi yang menarik, perempuan Kanaan itu tidak hidup dalam kerendahan diri, tidak pasif. Namun perempuan Kanaan itu aktif berseru, "Tuhan, anak Daud, tolonglah. Anakku sakit, anakku menderita, anakku kerasukan setan. Tolonglah." Perempuan Kanaan menerobos batas-batas itu. Namun dia memang tidak masuk secara penuh. Kalau penuh itu kemudian temboknya dibongkar, enggak. Tapi saya melihat perempuan itu membuka lubang-lubang komunikasi, membuka celah-celah interaksi secara aktif. Sehingga apa? Perbedaan tetap ada, tetapi konektivitas itu menjadi real. Akibatnya apa? Dia tetap berteriak, Yesus diam, muridnya. Inilah pembelajaran yang kadang Yesus itu unik kepada murid-muridnya. Ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak pas, tapi Tuhan diamkan dulu. Supaya apa? Supaya para murid bisa belajar. Maka ketika dia, murid-muridnya berkata, "Tuhan, mbok suruh diam saja." Tapi Yesus mengatakan, "Anak manusia, aku ini datang bukan untuk mencari domba-domba yang sudah terkumpul rapi. Justru aku diutus," ayat 24, "untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, dari situlah maka sebenarnya tembok-tembok pembatas itu dibongkar oleh Tuhan.
dan memberikan pembelajaran yang penuh kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan mengatakan, aku datang untuk mereka, maka kemudian Yesus pun mendekat. Ketika perempuan itu, Yesus tolonglah. Yesus tolonglah. Namun di situ ada perkataan yang multitafsir ketika Tuhan mengatakan, tidak patutlah roti bagi anak-anak diberikan kepada anjing. Ngeri ya, kata anjing disematkan oleh Yesus kepada perempuan Kanaan. Ada dua tafsiran yang saya tangkap. Yang pertama adalah Yesus memposisikan diri sebagai orang Yahudi yang memang kacamatanya seperti itu. Dan kemudian Yesus kemudian memakai itu kemudian untuk menjelaskan bahwa ya engkau berbeda. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa itu otoritasnya Tuhan untuk mengatakan siapapun yang tidak bertobat sebagai orang-orang yang najis. Namun yang menarik perempuan Kana itu membangun aktif diri, membangun konektivitas, sehingga perjumpaan antara perempuan Kanaan dengan Yesus pun akhirnya terjadi. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita aktif membangun konektivitas di tengah-tengah perbedaan yang ada dalam kasih. Tidak perlu membongkar tembok, tetapi sesekali bukalah jendela, sesekali bukalah pintu. Kalau perlu sesekali bangunlah jembatan untuk kita bisa membangun konektivitas di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Dengan kasih tentunya. Yang ketiga, saya mengajak kita untuk membangun kehidupan bersama yang memulihkan. Ketika menyadari perbedaan, perempuan secara aktif dan Yesus pun kemudian aktif. Kemudian di sana ada perjumpaan dan kehidupan itu dibangun. Perempuan yang punya pergumulan berat, Yesus yang punya kasih karunia diperjumpakan. Diperjumpakan dan kemudian memulihkan. Apa dikatakan di sana ketika perempuan itu mengatakan, ya aku memang anjing, tetapi cukuplah remah-remah itu. Yesus memandang kerendahan hati perempuan itu. Yesus memandang itu sebagai iman yang kuat. Maka kemudian Yesus mengatakan, imanmu sangat teguh. Maka saat itu juga anaknya sembuh. Jemaat Tuhan, kita mari belajar dari Yesus dan perempuan ini secara bersama-sama. Membangun kehidupan bersama di atas kepelbagaian untuk memulihkan. Jemaat Tuhan, perbedaan adalah realita yang harus diakui. Namun perbedaan yang ada harus dirajut melalui peran aktif membangun konektivitas dalam kasih yang memulihkan. 75 tahun kita menjadi bagian dari Indonesia. Sudahkah kita memiliki kasih yang akan kita wujud nyatakan bukan hanya pada lingkup kecil, tetapi melalui suara kita, jendela kekristenan kita buka. Melalui pintu kita berani keluar. Melalui jembatan yang kita bangun, kita berani berdialog dan menyatu dengan mereka tanpa kehilangan identitas. Dengan demikian maka kasih itu yang adalah inti dari iman kita dapat kita nyatakan lintas batas. Dari sabda Tuhan ini saya mengajak secara praktis kepada jemaat Tuhan. Salah satunya adalah menjadi Kristen yang dewasa di tengah masyarakat yang majemuk. Bagaimana menjadi Kristen yang dewasa? Seperti perempuan tadi. Jangan rendah diri, tetapi juga jangan tinggi hati. Jadilah orang Kristen yang dewasa, hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Walaupun kecil, jangan rendah diri. Tetapi jangan merasa diri bahwa aku anak Tuhan yang kemudian hangabai, kemudian memandang yang lainnya rendah. Jangan. Menjadi Kristen yang dewasa adalah menempatkan diri secara benar
di tengah-tengah kepelbagian yang ada. Yang kedua, saya mengajak jemaat Tuhan untuk proaktif mengambil peran dengan dasar kasih untuk kepentingan bersama. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara hidup di tengah masyarakat, ada kerja bakti, datanglah. Ambil peranlah. Itu wujud nyata kasih. Dan itu dilalui dengan sukacita loh, bukan dengan terpaksa perengat-perengut. Enggak. Kalau kita ada waktu dan memang tidak bertepatan dengan kegiatan gereja, mari datang dengan sepenuh hati, membaur menyatu dengan mereka. Yang muda-muda, kalau kalian punya potensi, kemudian yang lainnya mengatakan, "Wow, kamu cocok jadi ketua pemuda, kamu cocok jadi ketua Karang Taruna." Jangan minder. Wujud nyatakan kasih dengan kesediaan. Ya, kalau aku memang dipercaya, aku mau mengambil kesempatan ini dan siap sedia dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh kasih. Tunjukkan kasih Kristus di situ. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ditunjuk jadi RT RW, saya sangat mendorong. Di Jemaat Klaten kalau ada jemaat yang, "Pak, saya diminta jadi ketua RT RW," saya dorong untuk bersedia. Ini kesempatan yang baik untuk mewujud nyatakan kasih di tengah-tengah kepelbagian. Engkau akan menghadapi perbedaan yang real. Maka kalau hari-hari ini ada, "Pak, kemarin diminta jadi RT, jadi RW," hari ini sabda Tuhan mengetuk saudara untuk, ya, terima tanggung jawab itu dengan kasih Kristus. Kalau ada yang ingin jadi lurah, kepala desa, ada masyarakat yang mendorong kita karena percaya, mau mendelegasikan, terima. Tapi dengan motivasi yang benar, yaitu mewujud nyatakan kasih Allah lintas batas. Saya bersyukur ada beberapa jemaat yang menjadi kepala desa, dan bukan kepala desa yang ecek-ecek, tapi kepala desa yang memang komitmen, bekerja dengan keras, prestasinya luar biasa, walaupun tantangannya tidak mudah. Marilah menjadi warga negara Republik Indonesia yang kita cintai, yang menghadirkan kasih Kristus dimanapun kita ditempatkan. Tuhan memberkati. Jemaat dan saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menyatukan hati, menaikkan syafaat kita. Kepada Tuhan yang Maha Kasih, kepada Allah yang sudah menganugerahkan
kemerdekaan atas bangsa yang kami cintai yang ke-75 tahun ini. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami mau menaikkan syukur atas apapun yang kami alami saat ini. Karena kami percaya dalam perkenanan-Mu kami tetap ada di tengah-tengah bangsa ini. Ya Allah, sabda firman-Mu sudah kami dengar, mengingatkan kepada kami bahwa iman yang hidup itu harus nyata melalui kasih yang bukan hanya teori, tetapi kasih yang harus dinyatakan di tengah perbedaan yang ada. Belajar dari perjumpaan antara Yesus dan perempuan Kanaan. Kami mau ya Tuhan, Engkau bentuk menjadi umat yang mengakui bahwa perbedaan itu adalah kenyataan. Mampukan kami untuk mensyukuri, mampukan kami untuk menghargai. Dan mampukanlah kami untuk menjadi jemaat yang proaktif membangun konektivitas. Sehingga batasan-batasan yang ada tidak mengganggu kami, tidak menghalangi kami untuk mengalami perjumpaan, bahkan mungkin kerja sama. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi jemaat Tuhan yang menghadirkan cinta kasih yang nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga yang mungkin juga beraneka ragam latar belakang. Di tengah kehidupan gereja yang berjumpa dengan aneka rupa karakter. Terlebih itu di tengah kehidupan masyarakat yang kami diperhadapkan dengan aneka rupa perbedaan yang ada. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mewujud nyatakan cinta kasih Allah lintas batas. Tidak hanya kepada mereka yang seiman, segereja, sedenominasi, tapi kasih Allah kami mampukan kepada semua orang. Wujud nyata kasih yang nyata dalam kesabaran kami, dalam keaktifan kami membangun bangsa ini lebih baik, dalam kami bersedia berkorban untuk membangun kehidupan yang nyaman, maju bersama. Terima kasih Allah, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKI Prambanan, di dalam segala keberadaannya. Secara khusus untuk majelis jemaat dari pendeta dan penatua, kiranya Tuhan semakin perlengkapi mereka, sehingga mereka menjadi pemimpin yang terus proaktif membangun gereja ini benar-benar menjadi gereja yang hidup, gereja yang bermakna bagi jemaat dan berdampak positif bagi masyarakat. Kami berdoa untuk jemaat dan simpatisan dalam berbagai pergumulannya. Kiranya di tengah pandemi COVID yang belum tahu kapan akan berakhir, mereka semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka semuanya ada dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan juga cukupkan atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya Allah, kami juga berdoa untuk program-program yang saat ini terhalang oleh pandemi. Kiranya GKI Prambanan bisa menyesuaikan dengan baik dan program-program yang ada boleh berjalan dan menjadi berkat untuk semuanya. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan. Kiranya mereka dimampukan untuk menjadi bagian dari masyarakat yang benar-benar tidak lagi terkotak-kotak dengan masif sedemikian rupa, tidak mau bergaul, tapi mereka menjadi jemaat Tuhan yang membaur, yang menyatu, yang mewarnai, yang menggarami dan menjadi terang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Tuhan, kami juga menyatukan hati berdoa untuk kota Klaten dan sekitarnya. Kiranya damai sejahtera Allah dinyatakan. Secara khusus untuk bangsa dan negara kami di dalam menyikapi pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi sebagai dampaknya. Kiranya dalam perlindungan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik. Ya Allah, bersama dengan dunia ini kami berseru kepadamu supaya pandemi ini segera berlalu dan semuanya kembali normal, dan kami pun boleh beraktivitas seperti sedia kala
dan kemudian roda ekonomi, roda sosial, roda kehidupan yang lain boleh bergerak seperti adanya di awal. Terima kasih Allah, inilah segenap seru doa, permohonan, serta ucapan syukur kami yang bersama-sama kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan terus bersandar kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa berkat-Nya juga terus tercurah bagi kita. Kini saatnya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada-Nya. Ayat persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 138 0017102679 atau dapat dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari bersama kita pujikan nyanyian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku bersembahkan
Jemaat dimohon bangkit berdiri, dan kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita tunduk dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih diperkenankan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan, walaupun masih dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan, itu semua atas kemurahan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mempersiapkan dan mempersembahkan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang dipercaya mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan bijaksana. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 249, baitnya yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semuanya damai serta sejahtera.